Sang Immanuel. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang umat sekalian yang terkasih. Kita merayakan hari Minggu Advent yang kedua. Tema istimewa di Minggu Advent kedua ini kita diajak, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jalan apakah yang harus kita luruskan? Itulah jalan hati kita, jalan kehidupan kita, jalan seluruh pribadi kita, agar bersama Petrus kita suci murni dan tidak bercacat pada saat kedatangan Tuhan. Dia datang untuk meneguhkan kita, Dia datang untuk menghibur kita, dan Dia datang supaya tidak ada yang binasa, tetapi supaya bertobat, hidup dan selamat. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan merendahkan diri, mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau mengajak kami umat-Mu meluruskan lorong-lorong dan meratakan jalan menjelang kedatangan Yesus Putra-Mu. Kami mohon agar pertobatan kami berhasil baik. Buatlah kami siap siaga
dan penuh gairah menyongsong kedatangan kerajaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang yang bertakwa, dan kemuliaannya diam di negeri
kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan dari semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang terkasih, lilin dalam kerangan Advent sudah dinyalakan 2. Artinya kita memasuki minggu Advent kedua dan waktu penantian semakin singkat. Kata Petrus dalam bacaan kedua, bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 hari, 1000 hari sama dengan 1 hari. Tergantung bagaimana kita mengisi masa itu dengan sebaik-baiknya, akan terasa singkat, tetapi kalau kita tidak mengisinya akan terasa lama. Dan Dia yang kita nantikan sangat jelas akan datang
bahkan dikatakan telah datang. Itulah Immanuel, Allah yang mengasihani kita. Menjadi permenungan kita saat ini ialah apakah yang akan dilakukan oleh Dia yang kita nantikan itu. Bacaan pertama dalam Nabi Yesaya dikatakan, Dia datang untuk mengumandangkan warta gembira. Hiburkanlah umatku, hiburlah. Maka sangat pas di saat situasi dunia kita yang masih menggoncangkan dengan tingkat COVID-19 yang bukan menurun, tetapi malah meningkat di mana-mana, dengan situasi hati kita masing-masing, dengan ketaktenangan kita, kecemasan, kerisauan, bahkan di mana-mana banyak kesusahan dan penderitaan, kita disapa oleh sabda Tuhan, hiburkanlah, tenangkanlah, Dia yang datang akan menepati janji. Dia yang datang akan menghidupkan dan menyelamatkan kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Rasul Petrus dalam bacaan kedua mau mengatakan Dia yang datang menghendaki supaya tidak ada yang binasa. Memang sudah banyak yang jadi korban karena COVID-19. Tetapi supaya tidak ada yang binasa secara rohani, tetapi hidup karena berbalik kepada Tuhan dan bertobat. COVID-19 ini mengajak kita dalam masa Advent ini, arah hidup kita kemana? Tujuan hidup kita kepada siapa? Petrus mau supaya kita berbalik arah, meneguhkan arah kita, meneguhkan hati kita, memantapkan iman kita. Ada Dia, ada Tuhan yang kita imani dengan penuh harapan. Dia datang supaya kita tidak binasa tetapi hidup. Bahkan Mazmur antar bacaan tadi bilang, Dia datang untuk memperlihatkan kepada kita kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih, dalam bacaan Injil kita diingatkan bahwa Dia yang kita nantikan kedatangannya, Yesus Kristus, tidak akan membaptis kita seperti baptisan Yohanes, membaptis kita dengan air supaya kita suci dan diangkat dalam martabat hidup anak-anak Allah, tetapi diteguhkan oleh Yesus sendiri, dibaptis dengan Roh Kudus, supaya kita benar-benar menjadi kudus dan tak bercelah, menjadi anak-anak Allah, putra-putri Allah yang sejati. Maka permenungan yang kedua ialah, apakah yang harus kita lakukan di masa Advent ini untuk menyambut Dia yang datang menghibur, menepati janjinya, menyelamatkan kita dan memberi kita Roh Kudus-Nya. Yesaya dalam bacaan pertama dan Markus dalam bacaan Injil menyerukan hal yang sama. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
dengan semangat pertobatan. Bertobat berarti membuang yang jahat, membersihkan yang kotor, dan memperbaiki yang salah. Bertobat dalam arti rohani itulah berbalik kepada Tuhan, mengarahkan hati kita sepenuhnya kepada Dia yang sungguh-sungguh berbelas kasih atas kita semua. Dan pertobatan yang bagaimana yang harus kita usahakan. Itulah kata-kata Nabi Yesaya. Lembah harus ditutup. Lembah itulah menunjukkan kekosongan, menggambarkan hati yang kosong, hati yang tak berdaya, hati yang kecewa, hati yang putus asa, hati yang merana dengan apa ditutup dengan harapan anak-anak Allah. Bahwa di tengah-tengah situasi apapun yang kita alami, tetap sebagai orang beriman harus ada pengharapan. Pengharapan kepada Dia yang sungguh menguatkan kita. Pertobatan hati, gunung dan bukit harus diratakan. Kesombongan, keangkuhan, ego, kemauan untuk menang sendiri, dan tidak peduli dengan orang lain. Maunya dialah yang diutamakan. Kita harus ratakan dengan semangat kerendahan hati. Seperti Yohanes Pembaptis dalam Injil. Dia mempersiapkan jalan, tapi saat Tuhan datang dia bilang, Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mari kita bertobat sambil memiliki kerendahan hati untuk mampu melihat satu sama lain dengan hati yang bersih, dengan positive thinking. Dalam diri kita masing-masing ada potensi, ada bakat, ada kekuatan, ada kemampuan, oke. Tapi dalam diri sesama kita pun ada hal yang sama. Kita teladani, kita dengarkan, kita terima sebagai rahmat untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih, itulah inti Minggu Advent kedua, pertobatan hati supaya murni dan tak bercacat menjelang kedatangan Tuhan. Dalam rapat bersama uskup, kuria, para fikep, dan komisi-komisi dipertanyakan bagaimana pengakuan di masa COVID-19 ini. Kita menunggu surat gembala dari Bapak Uskup. Saya sudah membuat jadwal untuk pengakuan dosa pribadi, tetapi kita menunggu surat gembala Bapak Uskup untuk menghindari meningkatnya COVID-19, maka kemungkinan besar akan ada pengakuan dosa dengan absolusi umum sesuai yang diberikan oleh Bapak Uskup kepada pastor-pastor paroki. Kita menunggu kapan harusnya hari ini ada surat gembala supaya umat sungguh-sungguh mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Semoga
perayaan Ekaristi yang kita persembahkan bersama ini akan memenuhi hati kita dengan Roh Kudus. Kita semua dibaptis dengan Roh Kudus karena semangat pertobatan sejati untuk kedatangan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita meneguhkan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, dengan penuh harapan kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dialah cahaya dunia, penyelamat para bangsa. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi para pejabat gereja, semoga para pejabat gereja selalu dipenuhi dengan iman, harapan, dan kasih akan Kristus, Putra-Mu, agar mereka selalu menjadi saksi Injil-Mu yang mengundang kami untuk selalu tinggal di dalam kerajaan keselamatan-Mu. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dan pengabdi masyarakat, ya Bapa, semoga para pemimpin dan pengabdi masyarakat selalu berada dalam pendampingan dan penyertaan-Mu, dan semoga Putra-Mu Yesus Kristus menjadi sumber dan tujuan yang akan menerangi setiap kebijakan serta pengabdian mereka bagi masyarakat. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita sakit dan cacat di sekitar kita, semoga semangat bela rasa, cinta kasih kami terhadap para penderita sakit dan cacat di sekitar lingkungan hidup semakin berkobar, sehingga bersama dengan mereka kami kelak beroleh keselamatan abadi bersama-Mu di surga. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita yang hadir di sini, semoga penantian penuh pengharapan akan kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus di masa Advent ini membangkitkan semangat menggereja kami. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bersama seorang ibu, mengucap syukur kepada Tuhan melalui Bunda Maria atas segala anugerah yang Tuhan berikan, kekuatan jasmani dan rohani, rezeki, kehidupan sampai hari ini.
Sambil juga mohon berkat Tuhan dan doa-doa Bunda Maria untuk mereka sekeluarga dimanapun mereka berada. Semoga Tuhan tetap setia menganugerahkan berkat-Nya untuk kesehatan, untuk kesejahteraan, dan untuk kebahagiaan bersama keluarga ini. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita mengucap syukur bersama keluarga Ibu Fonita Not atas kelahiran Flaviana Feliata Not, putri pertama dari keluarga James dan Feriska pada tanggal 1 Desember. Tuhan yang Maha Murah, terima kasih banyak atas anugerah buah cinta kasih keluargamu ini dengan kelahiran anak mereka. Semoga dalam kegembiraan sebagai orang tua, mereka bersuka cita sambil mengurus anak ini dengan kasih sayang, memeliharanya, sehingga anak ini akan tumbuh berkembang menjadi sumber kegembiraan bagi orang tua, bagi sesama. Sambil juga mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan wujud kita masing-masing sambil berdoa dalam kesatuan sebagai warga Provinsi Sulawesi Tengah untuk hari pemilihan pimpinan kepala daerah. Semoga kita sebagai umat Allah ambil bagian dalam pesta demokrasi ini dengan semangat moral Kristiani, memilih yang terbaik di antara yang baik, agar menjadi pimpinan daerah kita yang sungguh-sungguh melayani, mengabdi demi kesejahteraan masyarakat. Semoga proses pemilihan kepala daerah di daerah Sulawesi Tengah ini, baik tingkat provinsi maupun kota kabupaten, berjalan dengan baik, damai, dan berhasil dengan baik pula. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami mohon, semoga kami dalam masa penantian ini semakin mengarahkan hidup kami kepada diri Yesus Putramu. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu bersama doa-doa kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, puaskanlah lapar dan haus kami akan keadilan dengan Dia yang telah melaksanakannya dengan sempurna dan menjadi jalan kehidupan kami. Ialah Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab pada kedatangannya yang pertama Ia melaksanakan rencanamu serta membuka jalan keselamatan bagi kami dengan menghampakan diri dan menjadi manusia lemah. Dan bila pada akhir zaman Ia datang kembali penuh kemuliaan dan kemegahan, kami akan memperoleh kebahagiaan nyata yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Dari sebab itu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia, dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa, dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini, memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-murid-Nya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu Ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, yang bangkit mulia datang. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini sudilah memberikan Roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Bapa Suci kami Paus Fransiskus, Bapa Uskup kami Monsinyur Benediktus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, dengan Santo Yosef mempelainya yang saleh, dengan para rasul-Mu yang berbahagia dan semua orang kudus,
dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa dan daya ilahi yang menyelamatkan kita.
Maka berbahagialah kita yang saat ini diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Doa sesudah komuni. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, penuhilah kami dengan harapan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga sabda-Mu menghasilkan buah, yakni saling pengertian, cinta kasih dan kerukunan di antara para bangsa, serta kedamaian di seluruh dunia yang melampaui impian kami dan tetap bertahan sepanjang zaman. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Minggu ini kita masuk pada Minggu Advent yang kedua. Pertama-tama diucapkan terima kasih pada Pastor Wilhelmus Tome PR yang telah mempersembahkan misa pada pagi hari ini. Diucapkan terima kasih kepada Bili Rohani Santa Agnes yang telah bertugas dalam pelayanan kebersihan dan persembahan, dan terima kasih kepada KBK Paroki Santo Paulus Palus sebagai kontores atau kor pada misa pada pagi hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada prodiakon, lektor, pemazmur organis PPA, dan terima kasih kepada tim COVID dan tim Komsos. Misa Hari Raya Santa Perawan Maria di Kandung Tanpa Noda pada tanggal 8 Desember 2020 dilaksanakan jam 18.00. Petugas liturgi WKRI Cabang Palu. Yang berikut tanggung jawab untuk menghitung kolekte adalah wilayah rohani yang bertugas dalam kor atau kontores, dan mohon menjadi perhatian kita bersama dan dilaksanakan di luar gedung gereja. Dari seksi liturgi, seksi katekese, dan tim Komsos bekerja sama untuk mengisi masa Advent dengan kegiatan doa dan dialog seputar Advent setiap minggu selama 4 kali live streaming. Dengan menghadirkan narasumber, pastor, suster, frater. Maksud dari kegiatan tersebut untuk mengisi masa Advent dengan doa dan dialog pengetahuan iman tentang masa Advent selama masa pandemik. Tujuan kegiatan agar umat dapat terlibat dalam doa-doa masa penantian, memperoleh pengetahuan dan penguatan tentang masa penantian. Umat dapat dibantu dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus. Minggu kedua ini dengan tema pemenuhan janji Allah yang dibacakan pada tanggal 5 sampai 6 Desember. Minggu ketiga dengan tema menyiapkan jalan bagi Tuhan dibacakan pada tanggal 12 sampai 13 Desember. Kiranya umat paroki bisa terlibat dalam mengikuti kegiatan ini. Terima kasih, tertanda tim seksi liturgi. Yang berikut untuk menjadi perhatian kita bersama, tempat berlutut mohon diatur ke posisi semula, tidak meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Demikian berita paroki pada pagi hari ini. Jika ada pengumuman dari Bapak Pastor, kami silakan. Atas perhatian umat sekalian diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Umat yang terkasih, untuk jadwal pengakuan dosa
kita menunggu surat gembala dari Bapak Uskup akan disampaikan lewat komisi liturgi. Yang berikut, Pastor Frans sudah seminggu berada di paroki Toli-Toli sesudah mengikuti pemakaman dari Pastor Fion. Pastor Frans besoknya kembali dan langsung ke Toli-Toli dengan status sebagai pastor administrator. Artinya dia bertugas secara administrasi supaya paroki ini berjalan dan statusnya sebagai pastor rekan di sini tetap ada sambil menunggu keputusan Bapak Uskup untuk pastor paroki tetap. Jadi kita mendoakan Pastor Frans, memberi support, dukungan, bantuan, karena dia diutus di tengah-tengah umat yang sedang berduka karena kematian pastor paroki. Semoga Pastor Frans boleh menjadi kekuatan, penghiburan, semangat baru untuk paroki Kristus Raja Toli-Toli. Saya mengikuti live streaming soal dialog tentang Advent minggu kemarin dari Manado. Saya bersyukur dialog ini jadi dan bagus. Maka mohon kiranya kita umat berkesempatan untuk ikut bila tidak mengganggu kita, karena sangat bermanfaat untuk mengisi salah satu kegiatan masa Advent ini. Mari kita akhiri perayaan ini, kita mohon berkat Tuhan supaya semangat memurnikan hati jiwa raga kita seutuhnya sebagai jalan persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan, kita wujudkan dalam karya hidup kita. Tuhan sertamu, semoga kita sekalian hidup dan karya kita selama pekan kedua masa Advent ini dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi pada minggu kedua masa Advent sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih untuk kebersamaan dan doa-doa kita kepada KBK atas skornya. Mari pergi berhari Minggu, saudara-saudari diutus. Amin.